Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy my video, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Materi kali ini tentang meletakkan bunga di atas kubur. Seringkali ketika berziarah ke makom orang tua, kerabat, ataupun makom orang-orang sholih, kita membawa bunga yang kemudian diletakkan di atas pesarean yang kita ziarahi. Sebenarnya, bagaimana tinjauan syariat dalam menyikapi hal ini? Apakah hal itu dianjurkan atau tidak? Mari kita simak penjelasannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kedua mayat yang ada di dalamnya disiksa. Mereka tidak disiksa dalam keadaan urusan yang besar atau yang mampu bagi manusia untuk menjaganya. Mayit ini sewaktu hidup tidak membersihkan atau menjaga diri dari najis air kencingnya. Sedangkan mayit yang ini sewaktu hidup selalu melakukan namimah atau adu domba. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua dan menanamkan masing-masing pada dua kuburan itu. Beliau bersabda, mudah-mudahan siksa kedua mayit ini akan diringankan selama dua pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Nawawi dalam penjelasannya atas kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa para ulama dalam menyikapi perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang meletakkan pelepah kurma di atas kubur terbagi menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diarahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat pada kedua penghuni kubur hingga siksa keduanya diringankan selama pelepah kurma tersebut belum kering. Menurut sebagian ulama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kedua mayit tersebut pada saat itu. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, karena keberadaan kedua pelepah kurma yang dapat bertasbih selama masih basah. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Para ulama yang sepakat dengan anjuran itu tentang pelepah kurma di atas kubur kemudian mengkiaskan semua tumbuh-tumbuhan hijau atau bunga yang juga sama fungsinya dengan pelepah kurma. Lebih lanjut, Syekh Atiyah Shakur, seorang mufti Al-Azhar, dalam fatwanya menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah khilafiyah. Menurut beliau, dalam masalah ini tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga selama terdapat keyakinan bahwa yang memberikan manfaat
dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya apa yang dihadiahkan kepada mayit berupa doa, sedekah, dan yang lainnya, termasuk beberapa perantara yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan untuk mengingkari perbuatan itu, seperti meletakkan pelepah kurma tersebut. Karena masalah ini merupakan masalah khilafiyah, maka seyogyanya kita bagi masing-masing kelompok untuk dapat menghargai dan tidak mengingkari atau menyalahkan pendapat orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.